Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa Waalaikumsalam masuk, jelas terdengar? jelas, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya, kameranya, siapa saja yang sudah stay di hari ini untuk mata kuliah turbin ya, untuk pertemuan hari ini. Jadi kita ketemu lagi di minggu ini. Membahas mengenai turbin. Di layarnya sudah keluar untuk tampilan share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya, ya. Jadi ini kita sedikit merefresh ya di bagian minggu-minggu yang lalu itu komparasi atau perbandingan mekanisme tentang turbin, apa perbedaan turbin gas dengan motor bakar. Hal yang utama dari turbin turbin gas ini terjadi atau bisa beroperasi jika ada proses combustion atau proses pembakaran ya. Sama halnya juga dengan motor bakar atau ICE, internal combustion engine, juga ada proses pembakaran di mana bahan bakar yang digunakan kalau motor bakar menggunakan bahan bakar cair atau bahan bakar gas, dan di turbin juga menggunakan bahan bakar. Dari proses pembakaran menghasilkan energi. Energi apa yang dihasilkan ialah energi panas. Jadi panas meningkat atau high temperatur, terjadinya peningkatan temperatur menyebabkan peningkatan tekanan. Nah, tekanan inilah yang digunakan atau dikonversikan untuk menggerakkan turbin tersebut. Ketika turbin sudah mengalami putaran, berputar dengan nilai RPM tertentu, terhubung dengan poros, maka turbin ini memberikan fungsi atau memiliki kegunaan. Di bagian keluarnya di sini ada exhaust ya, saluran keluarnya ini. Exhaust-nya ini kalau di gas turbin atau turbin gas dimanfaatkan kalau di pesawat ya, pesawat terbang, digunakan untuk mendorong atau memberikan gaya dorong supaya pesawat tersebut bisa melaju dengan cepat. Lalu bagaimana dengan motor pembakaran dalam, internal combustion engine? Dari hasil proses pembakaran menyebabkan peningkatan temperatur mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan menghasilkan kenaikan tekanan. Tekanan inilah yang mendorong atau menekan dari piston tersebut untuk bergerak ke titik bawah, titik TMB ya, titik mati bawah, dan kembali lagi ke TMA, titik mati atas atau ke bagian atas. Nah, gerakan ini terjadi secara kontinu, secara periodik ya, yang dipengaruhi oleh proses pembakaran. Jadi kalau misalnya pembakarannya itu menggunakan bahan bakar lebih banyak, ya gerakannya akan lebih cepat. Tetapi kalau bahan bakar yang disuplai ke dalam chamber room atau ruang bakar itu kondisinya lebih sedikit, maka gerakan dari piston ini akan secara perlahan menjadi menurun. Mekanismenya, ilustrasinya seperti ini. Ada udara, fuel masuk ke dalam bahan bakar, ada proses kompresi, kemudian combustion, titik nyala api, proses pembakaran. Dengan pembakaran ini menyebabkan pengembangan volume yang menghasilkan daya dorong pada piston tersebut.
Lalu ada proses selanjutnya pembuangan, terbukanya atau dibukanya pulp. Ini ada katup ya, katup buang, gas buang dari hasil pembakaran tersebut dibuang ke lingkungan atau yang biasa dikenal kalau di kendaraan bermotor itu ya saluran pembuangannya, saluran pembuangan untuk sepeda motor itu ada knalpot yang biasa dikenalnya. Untuk kendaraan menggunakan bahan bakar cair maupun bahan bakar gas. Kemudian metode pendinginan ya ini yang sudah pernah diceritakan yang dulu mekanismenya ada yang pendinginan convection cooling, impingement cooling, kemudian film cooling, transpiration cooling. Ini juga cukup efektif ya pada saat mendinginkan turbin tersebut. Kenapa turbin ini perlu dilakukan pendinginan atau cooling ya? Tujuannya adalah kalau misalnya turbin ini mendapatkan temperatur yang cukup panas, high temperatur ya berpengaruh terhadap struktur dari turbin tersebut ya. Artinya strukturnya akan menjadi tidak kuat atau menjadi lebih lunak dan bisa berpengaruh terhadap kekuatan material tersebut. Nah, ini ada turbin yang seperti ini, ada turbojet, kemudian turbofan, turboprop, dan di bagian ini ada modifikasi dari berbagai macam rancangan. Untuk turbojet tampilannya seperti ini secara konseptual dari desain rancangannya. Di bagian ini nanti ini juga cukup menarik ya kalau yang ada nanti mencoba mengeksplor atau menggali tentang turbin, nanti ada coba pelajari dan pahami dari turbin tersebut, misalkan dengan menggunakan simulasi numerical, simulasi CFD, computational fluid dynamic, nanti bisa dilihat karakteristik pola aliran yang timbul untuk turbin turbojet, turbofan, dan di bagian ini ada turboprop ya. Bagaimana nilai temperatur yang ada di sini di bagian zona laluan keluar, berapa nilai tekanan, kemudian berapa nilai turbulensi yang keluar di bagian nozzle outputnya. Lalu komponen-komponen dari turbin ya ini bagian-bagian dari turbin ya nanti bisa dilihat dari tampilan di gambar, ada kompresor, kemudian ada full fuel injection, nozzle turbin, turbin blade, dan di bagian lainnya turbin tersebut perlu ditutup, ada turbin casing ya. Casing ini kenapa turbin ini ditutup atau diisolasi ya, tujuannya supaya tidak ada panas yang keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya dari lingkungan tidak masuk ke dalam sistem, bisa mempengaruhi sistem ruang bakar di dalam turbin tersebut. Nah, ini merupakan foto ya, foto dari turbin. Konstruksinya ya seperti ini. Kalau dibongkar isi dari turbin gas tersebut atau gas turbin, disusunnya seperti ini. Nanti di bagian ini banyak sekali tema-tema riset ya. Kalau yang ada nanti tertarik dengan peminatan di KE, konversi energi, saya bisa menjadi pembimbing satu untuk penelitian mengenai masalah yang berhubungan dengan turbin. Ya, lalu di bagian lain komponen utama gas turbin, air inlet, kompresor, combustion, turbine section, exhaust section. Ini merupakan komponen
main komponen atau komponen pokok yang harus ada di turbin tersebut. Sebagai komponen penunjang, starting, motor, turning gear, aksesoris gear, loop oil, sistem, torsi convert, torsi jadi ada momen puntir karena ada turbin menerima tekanan dari gas pembuangan, dari gas hasil bahan pembakaran, ada puntiran atau torsi. Nah, torsi ini dikonversikan karena dia menghasilkan nilai gaya ya dari gaya torsi tersebut. Lalu bagaimana desain dari air inlet section atau saluran masuk udara untuk turbin? Nanti tampilannya di bagian ini menjelaskan udara masuk dari bagian kiri ke kanan, lalu udara tersebut mengalami proses kompresi, kemudian mengalami proses pemampatan yang dilakukan oleh kompresor. Tujuan dari air inlet section ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa dalam udara sebelum masuk ke dalam kompresor, ke dalam pemampatan untuk udara yang masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, kompresor section atau bagian dari kompresor, tampilan desainnya secara general ya atau secara umum seperti ini. Tetapi ini bisa saja banyak sekali mengalami modifikasi atau perubahan-perubahan yang dilakukan dengan melakukan reverse engineering dari jenis kompresor yang sudah ada modifikasi sehingga nilai efisiensi kompresor tersebut pada saat bekerja bisa menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian apa saja komponen utama pada bagian axial flow kompresor? Kenapa dikatakan axial flow? Karena udara atau air yang masuk ya, udara yang masuk ke dalam kompresor tersebut satu aksis atau satu bidang dengan poros. Ini ada gambar poros, di sini ada poros ya. Jadi udara itu masuk dari kiri ke kanan, lalu keluar di bagian bagian belakangnya, bagian bidang aksis tersebut. Yang pertama, bagian dari axial flow kompresor itu ada kompresor, rotor, assembly, lalu bagian kompresor yang stator. Apa bedanya stator dengan rotor? Untuk yang rotor ini adalah yang rotor ya, yang berputar. Rotor itu rotation yang melakukan putaran pada saat turbin tersebut mendapatkan tekanan dari hasil pembakaran dengan tekanan yang tinggi, high pressure. Kemudian di bagian yang ini seperti ada blade juga ya, tetapi kondisinya statis, diam. Ini yang dimaksud dengan kompresor. Jadi turbin tersebut akan kompresor tersebut akan bergerak, ini akan berputar dan di bagian ini mengalami kondisi yang diam. Lalu combustion section atau bagian chamber room, ruang pembakaran. Nah, di ruang bakar ini memberikan peran penting ya keberhasilan dari turbin tersebut. Apakah bisa dapat menghasilkan rotasi yang tinggi atau putaran yang tinggi atau tidak, ya ini adanya di dapurnya, di combustion chamber, di combustion section.
Karena proses pembakaran ini menjadi penentu dari putaran turbin. Kalau misalnya pembakarannya sempurna atau pembakarannya baik, maka turbin akan beroperasi dan bekerja dengan maksimal. Untuk desain nanti bisa dilihat apa saja item atau komponen yang dimiliki. Yang pertama itu ada kompresor, kemudian combustion line, first stage turbine nozzle, outlet combustion casing, penutup dari combustion section tersebut. Fungsi dari combustion section ini tempat terjadinya proses pembakaran antara bahan bakar dengan fluida kerja. Jadi ada bahan bakar, ada fluida kerja. Apa yang menjadi fluida kerja? Yang menjadi fluida kerja di sini adalah udara, karena udara ini dilakukan atau dipergunakan untuk membakar bahan bakar tersebut. Apa yang dikandung oleh udara yang paling utama itu adalah harus mengandung O2, oksigen. Karena tanpa adanya oksigen atau O2, maka proses pembakaran combustion chamber di ruang section ini tidak bisa terjadi proses pembakaran. Hasil yang didapatkan dari proses pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi, high pressure, dan temperatur yang tinggi dari hasil pembakaran tersebut. Lalu bagian yang selanjutnya adalah turbine section. Nah, ini ada turbine section, fungsinya merupakan tempat terjadinya bagian untuk mengkonversikan energi kinetik menjadi energi mekanik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Ya, energi gerak yang didapatkan dari fluida kerja tadi. Fluida kerja tadi menghasilkan tekanan yang tinggi, kemudian menghasilkan atau mengeluarkan juga temperatur yang tinggi, menyebabkan atau menimbulkan energi mekanik. Nah, mekanik inilah yang memberikan putaran pada turbin tersebut. Nah, turbin tersebut berputar digunakan sebagai penggerak kompresor aksial untuk perlengkapan lainnya. Jadi dia saling terhubung ya antara turbin, kemudian ada chamber room atau combustion section, lalu ada kompresor section. Ini antara bagian-bagian tersebut saling terhubung ya. Kalau dilihat di bagian ini, nah ini ada menjadi satu kesatuan, ada kompresor, kemudian ada kompresor, kemudian ada turbin, kemudian ada chamber room atau ruang bakar. Di sini ada combustion line ya. Proses pembakarannya terjadi di bagian daerah sini, ada proses combustionnya. Ya, lalu karena ini proses pembakaran itu menghasilkan gas buang. Karena kalau dari pembakaran itu tidak menghasilkan gas, ya itu tidak mungkin juga, karena hasil pembakaran itu ada emisinya, ada gas buang, ada hasil pembuangan dari proses pembakaran. Bagian apa yang digunakan untuk membuang hasil pembakaran tersebut yang berupa gas panas, udara panas, kemudian bisa saja masih ada sedikit campuran dari bahan bakar yang tidak habis secara sempurna proses pembakarannya di bagian tersebut, menggunakan exhaust system atau exhaust section. Ini ada ilustrasi dari gambarnya ini, saluran pembuangan exhaust system. Exhaust system adalah bagian akhir dari turbin gas yang berfungsi sebagai saluran untuk membuangkan gas panas sisa dari pembakaran di chamber room tersebut dan sisa dari
udara panas yang masuk ke dalam turbin gas dibuang melalui exhaust section. Nah, ini rancangan-rancangan ini banyak sekali yang bisa dilakukan riset ya. Nanti kalau yang ada ketertarikan dengan bagian ini untuk bagian exhaust section untuk gas buang, nanti bisa dilakukan modifikasi dari exhaust system tersebut. Bagaimana menghasilkan pembuangan yang efektif. Jadi pada saat bagian saluran keluar, gas buangnya ini tidak lagi bercampur dengan bahan bakar. Jadi ada bahan bakarnya itu tersaring atau terfilter di bagian exhaust system ini, sehingga yang dikeluarkan itu ialah gas panas atau udara panas saja yang keluar dari saluran exhaust section. Lalu di bagian yang lain, aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk gas turbin. Nah, ini ada gas turbin, combustion chamber, ini ada gas turbin. Karena gas turbin ini bisa dipergunakan atau bisa dihubungkan dengan generator. Generator di sini disimbolkan dengan G ya, simbol G. Generator ini menghasilkan listrik. Outputnya menghasilkan energi listrik, dan energi listrik ini nanti bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan ya, keperluan barang-barang atau alat-alat yang menggunakan tenaga listrik. Kompresor, prosesnya udara masuk dari bagian ini, ada udara masuk lalu dimampatkan di kompresor, setelah dimampatkan disalurkan ke combustion chamber, ruang pembakaran, ada di chamber room ini, di ruang bakar ini, udara masuk bersamaan dengan bahan bakar juga masuk di dalam chamber room tersebut. Ada proses penyalaan titik nyala api menghasilkan panas, kenaikan temperatur meningkat, tekanan meningkat, high pressure tinggi. High pressure tinggi tersebut memberikan gaya mekanik atau kemampuan untuk memutar sudu-sudu turbin. Sudu-sudu turbin mengalami putaran, terhubung dengan poros. Di sini ada poros, porosnya inilah yang menghasilkan atau terhubung dengan generator, dan generator ini menghasilkan listrik. Ini merupakan sketsa sederhana ya, atau layout dari turbin gas untuk pemanfaatan turbin gas sebagai pembangkit listrik menggunakan turbin. Ya, karena turbin gas ini bekerja dengan temperatur, dengan panas yang tinggi, maka berlaku siklus Brayton. Nanti bisa dibaca ya, di bagian ini ada. Ini ilustrasinya siklus Brayton untuk turbin gas. Udara masuk di bagian sini, fresh air, udara, lalu ada proses kompresor dari satu, kemudian kedua, masuk ke combustion, bahan bakar, masuk ke ruang bakar, meningkatnya temperatur meningkat, tekanan meningkat. Setelah terjadi peningkatan temperatur dan tekanan, disalurkan ke turbin dari 2 ke 3. Turbin mengalami rotasi putaran, turbin berputar, dan bagian yang putaran tersebut terhubung dengan mekanisme tertentu berupa poros untuk bisa memutar generator, dan selanjutnya sisa dari hasil pembakaran menggunakan turbin dikeluarkan di saluran exhaust gas. Nah, ini
ilustrasinya atau penjelasan arti dari siklus Brayton ini. Hubungan antara P dan V. P ini adalah tekanan, ini ada kalau disimbolkan huruf P. P itu pressure, tekanan. V ini adalah volume. Volume. Lalu yang untuk diagram TS, T-nya ini adalah temperatur, suhu ya, temperatur. S ini adalah entalpinya, entalpi dari siklus Brayton tersebut. Jadi nanti kalau dibaca dari 1 ke 2, dari 1 ini ada 1 ke 2 ya. 1 ke 2 dari titik 1 ke 2 berarti mengalami peningkatan tekanan. Jadi tekanan itu meningkat. Ini terjadi di kompresor. Kompresor itu fungsinya adalah menaikkan nilai P, meningkatkan nilai tekanan. 2 ke 3 panas masuk, dari 2 ke 3 panas masuk. Dari mana panas masuk? Ya dari hasil proses pembakaran. Di sini ada combustion, jadi ada bahan bakar, ada udara, lalu ada proses pembakaran, panas masuk, kalor ya, kalor masuk, panas masuk. Kemudian dari 3 ke 4 tekanannya sudah stabil ya, 2, 3 itu tidak mengalami perubahan lagi di ruang bakar ini. Tekanannya sudah stabil. Dari 3 ke 4 volumenya dari 2 ke 3 ya, dari 2 ke 3 ini volumenya atau ekspansi dari volume di bagian ini mengalami pengembangan, pembesaran volume. Dari 3 ke 4 tekanan turun. Tekanannya turun dari 3 ke 4, ini tekanan ya, tekanannya mengalami penurunan, tetapi volumenya bertambah, meningkat dari 3 ke 4 ya, dari 3, ini ada 3 ke 4. Jadi di bagian turbin ini, di turbin ini 3 ke 4, tekanannya turun ya. Kalau grafiknya ini tekanannya turun, tetapi nilai volumenya atau ekspansi dari udara panas tersebut mengalami peningkatan. 4 ke 1. Jadi volumenya sudah turun, batas tertentu ya, turun. Lalu kembali lagi ke 1. Tekanannya kembali ke kondisi awal seperti udara di dalam yang akan masuk ke dalam kompresor. Nah, siklus ini berlangsung secara periodik, secara kontinu. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan diagram TS? Ya, diagram TS ya lihat saja dari 1 ke 2, S-nya, entalpinya konstan, tetapi temperaturnya meningkat. Dari 2 ke 3, temperaturnya naik bersamaan dengan nilai entalpi. Jadi entalpinya meningkat juga, bertambah ya, karena ke kanan ini adalah menjelaskan entalpi, dan di bagian atasnya ini temperaturnya meningkat. Dari 3 ke 4, temperaturnya mengalami penurunan, tetapi entalpinya tetap. Ini entalpinya konstan ya. Di bagian ini entalpinya konstan dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 entalpinya konstan, tidak mengalami perubahan. Lalu dari 4 ke 1, entalpinya berkurang, menurun ya. Dari sini menurun, berkurang, bersamaan dengan penurunan temperatur. Jadi di bagian exhaust ini, udara yang keluar itu tidak sama dengan udara yang ada di ruang bakar maupun udara yang ada di dalam ruang turbin. Jadi di bagian keluar ini udaranya ya hampir mendekati udara yang akan masuk lagi ke kompresor. Nah, ini adalah
penjelasannya nanti bisa dibaca di bagian ini. 1 ke 2 proses kompresi isentropik, 2 ke 3 proses pembakaran isobarik. Apa yang dimaksud dengan isentropik, yaitu udara masuk ke dalam sistem turbin gas melalui sisi inlet kompresor, udara dikompresikan sebagai tekanan tertentu diikuti dengan volume ruang yang menyempit. Proses pembakaran isobarik diasumsikan 2 ke 3 tekanannya sama. Nah, ini di sini terlihat ya, 2 ke 3 tekanannya konstan. Tekanannya konstan. Ini yang disebut dengan isobarik ya. Jadi yang perlu diingat 2, 3 ini adalah kondisi isobarik. 1 ke 2 ini adalah kondisi isentropik. Jadi udara masuk ke ruang kompresor dari 1 ke 2. Yang dimaksud dengan isentropik ini volumenya mengalami penyempitan, mengalami pengurangan, tetapi menghasilkan nilai tekanan yang meningkat. Jadi dari 1 ke 2 volumenya kan kali ini garis volume ya. Volumenya berkurang ke kiri, dari garisnya itu ke kiri, tetapi nilai P-nya bertambah, nilai tekanannya meningkat. Ini yang disebut dengan isentropik. Kemudian untuk 3 ke 4 proses ada isentropik lagi, 3 ke 4, 1 ke 2 ini kebalikannya ya, dari 3 ke 4. Untuk volumenya mengalami penambahan, bertambah ya, tetapi tekanannya menurun. Tekanannya berkurang. Proses ekspansi isentropik. Yang dimaksud dengan ekspansi ini volumenya itu meningkat. Di sini ada volumenya bertambah, meningkat, tetapi tekanannya mengalami pengurangan atau mengalami penurunan dari 3 ke 4. Udara bertekanan yang telah menyerap panas hasil pembakaran berekspansi melewati turbin, sudut-sudut turbin yang merupakan nozzle-nozzle kecil berfungsi untuk mengkonversikan energi panas udara menjadi energi kinetik. 4. 1. Proses pembuangan. Ini ada di bagian ini. Nah, ini proses pembuangannya. Proses pembuangan gas 4. 1. Volumenya berkurang, tetapi tekanannya sudah diasumsikan sudah ini ya, konstan. Tekanannya konstan, tetapi volumenya berkurang. Proses pembuangan panas tahap selanjutnya adalah pembuangan udara panas kembali ke atmosfer. Pada siklus Brayton ideal, udara yang keluar dari turbin ini masih menyisakan sejumlah energi panas. Panas ini diserap oleh udara bebas. Udara bebas itu artinya lingkungan sekitar dari sistem turbin tersebut. Sehingga secara siklus udara tersebut siap masuk kembali ke tahap 1 menuju 2. Jadi masuk lagi ke fresh air ini, ke ruang kompresor. Ya, ini merupakan layout sederhana ya dari atau sketsa mudahnya atau gambaran tampilan mudahnya dari turbin gas. Ada kompresor, combustion chamber, turbin, shaft. Shaft ini merupakan poros yang menghubungkan antara kompresor dengan turbin tersebut. Turbin gas merupakan suatu pesawat atau alat yang dipergunakan bisa dimanfaatkan untuk mengkonversi energi fluida menjadi energi mekanik berupa daya mesin yang dikeluarkan dari turbin gas tersebut dari sistem ini. Fluida yang memiliki energi tinggi berasal dari proses pembakaran. Nah, untuk fluida yang menghasilkan energi tinggi itu harus melalui tahapan combustion chamber, harus melalui tahapan ruang pembakaran. Jadi kalau misalnya hanya udara
biasa saja atau udara normal, tidak melalui proses combustion chamber, maka dia tidak menghasilkan energi. Nah, yang dimaksud dengan energi ini adalah energi energi panas, panasnya meningkat, tekanannya tinggi. Jadi ini di sini bisa diperhatikan di bagian saluran ini menghasilkan nilai pressure yang tinggi. Ya, prinsip kerja dari turbin gas kalau diilustrasikan ya hampir sama dengan proses motor pembakaran dalam, internal combustion chamber, internal combustion engine ya, ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam. Ada proses saluran masuk, intake, di turbin juga sama, ada saluran masuk, intake. Kemudian ada proses kompresi di bagian ini untuk sistem turbin tersebut. Combustion chamber atau proses pembakaran yang menghasilkan power di bagian ini, proses pembakarannya. Selanjutnya di bagian akhir ada bagian exhaust, pembuangan, saluran buang. Kalau di motor pembakaran dalam, saluran pembuangannya di bagian ini, tetapi kalau di turbin di bagian ini mengeluarkan udara panas atau gas panas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran di dalam turbin tersebut. Ya, oke, ini merupakan prinsip kerja turbin gas. Ilustrasinya ada C, kompresor, RB ini ruang bakar, T ini adalah turbin, dan G ini merupakan generator. Generator yang nantinya bisa dipergunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kompresor fungsinya menyediakan kebutuhan udara. Jadi kompresor ini menghisap udara supaya masuk ke dalam kompresor, bertujuan untuk meningkatkan tekanan yang nantinya disalurkan ke RB, ruang bakar, untuk proses pembakaran pada jumlah dan tekanan tertentu. Di ruang bakar, bahan bakar diinjeksikan masuk ke ruang bertekanan, lalu dibakar dan mengalami proses tekanan konstan ya di bagian ini sampai didapatkan tekanannya sudah mencapai titik konstan, titik stabil, baru dihasilkan atau disalurkan ke dalam turbin supaya bisa memutar turbin tersebut. Untuk turbin gas, fungsinya atau tujuan dari turbin gas ini melakukan konversi, mengkonversi energi panas fluida menjadi kerja poros. Jadi panas yang dikeluarkan dari ruang bakar ini dikonversikan untuk bisa memutar poros yang terhubung dengan generator, sehingga bisa memutar generator dan generator menghasilkan listrik. Ya, apa saja keuntungan yang dimiliki dari gas turbin atau turbin gas ini? Yang pertama, aliran fluida bisa terjadi secara continue. Continue itu artinya secara terus-menerus, jadi udara masuk di bagian ini terus, tidak mengalami hentian atau tidak mengalami stop, secara continue selama bahan bakar masih tersedia. Yang pertama, aliran fluida kontinu, lalu yang kedua, gerakan mesin berputar sehingga putaran lebih tinggi dan dapat dikopel langsung dengan beban. Vibrasi rendah, getaran rendah dihasilkan dari bagian ini, vibrasinya juga tidak terlalu tinggi. Konstruksi compact dan pondasi lebih sederhana. Berat persatuan daya lebih besar, tingkat polusi rendah, bahaya kebakaran rendah, dan lain-lain. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh ketika menggunakan gas turbin atau turbin gas untuk mengkonversikan energinya. Lalu yang di bagian berikutnya, apa saja minusnya atau kerugian yang dipergunakan dari turbin gas ini? Yang pertama adalah ya karena desainnya
cukup kompleks atau cukup banyak dan rumit secara konstruksi, maka berpengaruh terhadap cost-nya atau harga dari sistem turbin gas tersebut lebih mahal. Beroperasi pada putaran tinggi, jadi turbin gas ini kerugiannya itu dia tidak bisa digunakan untuk putaran yang rendah. Apa yang dimaksud dengan putaran rendah? Ya kalau misalnya putarannya 10 RPM, 100 RPM itu masuk nilai putaran yang rendah. Nah, untuk putaran yang tinggi itu nilainya sudah di atas 1000 RPM. Di atas 1000 RPM bisa 1200, 1500, 3000, bahkan sampai yang lebih tinggi ada sampai 10.000 RPM. Serta menghasilkan atau membutuhkan temperatur yang tinggi, teknologi perancangan dan manufaktur, pemilihan material juga memberikan peranan yang penting untuk menghasilkan turbin tersebut. Nah, karena hal-hal inilah, bagian-bagian inilah yang menimbulkan nilai turbin tersebut harganya atau cost-nya mengalami peningkatan. Bahan bakar boros. Kenapa dikatakan boros? Ya karena bahan bakarnya menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui atau bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar ini diperlukan terus karena prosesnya ini terjadi secara sangat cepat di ruang sistem ini, di ruang pembakaran ini, bisa saja masih ada bahan bakar yang ikut terbuang di saluran pembuangan. Inilah yang menghasilkan pembakarannya itu bahan bakarnya lebih boros ya. Cocok untuk beban yang konstan. Nah, ini juga merupakan satu kekurangan dari gas turbin. Jadi kalau misalnya turbin ini secara spesifikasi dari pabrikasinya mampu membawa beban misalnya 1000 kg atau 1 ton, jadi ketika beban tersebut lebih dari nilai tersebut, lebih dari nilai 1 ton, maka turbin ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa beroperasi karena melebihi beban tersebut. Jadi cocok untuk beban yang konstan, bebannya tidak mengalami perubahan. Lalu di bagian yang berikutnya adalah klasifikasi siklus kerja turbin gas, siklus kerja open cycle, closed cycle. Apa yang membedakan antara open cycle dengan closed cycle? Siklus terbuka, ini siklus terbuka, ini siklus tertutup. Yang ketiga adalah combine. Combine ini mengkombinasikan siklus open cycle dan closed cycle. Ya, untuk open cycle ini ilustrasinya seperti ini, mudahnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan siklus terbuka. Udara masuk, ada ruang bakar, kemudian ada gas, turbin gas ya. Turbin gas ini terhubung dengan generator. Sisa dari pembuangan ruang bakar, udara bakar yang keluar dari gas turbin tersebut dibuang ke lingkungan. Ini yang dimaksud dengan open cycle. Lalu apa bedanya dengan close? Untuk close, yang bagian gas out-nya atau gas buangnya ini dimanfaatkan lagi dengan mekanisme tertentu. Di sini ada HE ya, heat exchanger, alat penukar kalor untuk menurunkan temperatur, karena temperatur yang keluar dari turbin gas ini masih temperatur tinggi ya, high temperature, sehingga dibutuhkan HE, heat exchanger. Udara yang keluar sudah mengalami penurunan sehingga bisa masuk kembali ke dalam kompresor. Jadi bisa dipahami open cycle, closed cycle. Kalau di closed cycle, gas buangnya dimanfaatkan kembali untuk masuk ke dalam sistem turbin tersebut.
Lalu bagaimana dengan yang combine, kombinasi siklus. Nah, ini ada kombinasi siklus. Di bagian ini ada gas yang keluar, ada yang dimanfaatkan dari sini. Nah, ini ada yang dikeluarkan, kemudian ada juga yang dipergunakan. Jadi ini open, dan yang ini mengalami siklus tertutup. Jadi ada kombinasi antara open cycle dan close cycle. Apa saja komponen dari turbin gas tersebut? Ada kompresor, ruang bakar, gas turbin, generator, heat exchanger, kondenser, pump. Ini ada pompa. Di bagian ini ada pump, pompa, boiler, steam turbin. Ini ST ya, steam turbin merupakan kepanjangan dari steam turbin, ST. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi susunan poros turbin gas. Susunan poros ada poros tunggal, poros ganda. Untuk poros tunggal, gambar ilustrasi sederhananya seperti ini. Lalu bagaimana dengan poros ganda ya? Jadi ada bagian ya. 1, 2. Kalau yang ini tunggal artinya menyatu antara bagian ini mengalami satu kesatuan. Tapi kalau poros ganda antara sistem yang satu dengan sistem yang dua mengalami atau dikondisikan dengan rangkaian yang terpisah. Ya, susunan poros dibagi lagi, ada susunan poros split, twin spool, lalu mekanisme seperti ini dari gambarnya bisa dipahami untuk poros split, twin spool di bagian tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan untuk sesi presentasi dari tugas kelompoknya.